Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak serta ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas nikmat kemudahan dalam urusan-urusan dunia, apalagi urusan-urusan agama kita, dalam hal yang berhubungan dengan perbaikan iman kita, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai nikmat terbesar yang dilimpahkannya kepada manusia. Alhamdulillah, di pagi atau siang hari ini kita bertemu di majelis ilmu dalam rangka untuk menyambut hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati seorang hamba dibuka untuk menerima keindahan Islam, memahami kebutuhannya kepada Islam, memahami bahwa dia penuh dengan kekurangan sehingga dia butuh menyempurnakan dirinya, menutupi kekurangan dirinya dengan bersandar kepada yang maha agung dan maha sempurna, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hamba menyadari kenyataan ini, lalu dia menyambut seruan Allah dengan mau mempelajari agamanya, maka ini merupakan ciri-ciri kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan pada hambanya tersebut. Oleh karena itu, menuntut ilmu dalam rangka mempelajari petunjuk Allah ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang khusus yang dipilihnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah pemahaman agama yang benar
kepada siapa yang dikehendakinya, siapa yang dipilihnya. Dan sungguh barang siapa yang dianugerahkan kepadanya al-hikmah, pemahaman agama yang benar, maka berarti Allah telah limpahkan baginya kebaikan yang banyak, kebaikan yang berlimpah. Makanya ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, orang yang dibukakan hatinya mau belajar agama, dia berkesempatan untuk bisa memperbaiki dirinya, meraih kedudukan-kedudukan yang mulia di sisi Allah, yang dulu pernah diraih oleh generasi utama umat ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian generasi yang datang mengikuti jalan mereka dengan baik, karena mereka selalu memohon pertolongan kepada Allah dan menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah. Maka kalau sekarang kita melakukan hal yang sama, selalu mohon pertolongan kepada Allah dan menempuh jalan yang mereka tempuh, maka kita akan sampai insya Allah dengan pertolongan Allah kepada kedudukan yang mereka capai atau minimal mendekatinya. Inilah hidayah yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang muslim yang memahami sebab-sebab untuk memperbaiki imannya, yang diberikan taufik untuk bersemangat dalam mempelajari petunjuk Allah, mempelajari agamanya. Alhamdulillah, dalam rangka itulah kita mengadakan majelis ilmu di siang hari ini. Tema yang akan kita bahas adalah tentang apa? Menghidupkan iman di hati. Thayyib, apakah iman itu pernah mati sehingga perlu dihidupkan? Menghidupkan iman di hati. Pertama saya ingin tanya dulu, kenapa kita harus mengusahakan agar iman kita hidup di hati? Apa jawabannya ibu-ibu? Karena kita suka lalai supaya hilang kelalaiannya. Ada jawaban lain bapak-bapak? Kenapa kita harus menghidupkan iman di hati? Supaya bisa menempuh jalan yang lurus. Ada jawaban lain? Supaya diganggu syaitan. Supaya selalu diganggu syaitan, supaya dilindungi oleh Allah dari godaan syaitan. Ya, ini kayaknya yang menjawab ini sering mengalami gangguan syaitan ini. Pengalaman pribadi. Ada yang lain? Ya benar, jawabannya semua benar. Kenapa kita selalu harus menghidupkan iman di hati? Ya, karena iman naik turun. Jadi ada tangga gitu ya. Kadang-kadang naik tangga, kadang-kadang turun tangga. Kayak lautan, jadi pasang surut begitu ya. Gimana Pak? Karena hati ada yang mati. Ada juga yang mengatakan karena kita tidak lepas dari kelalaian. Thayyib, jawabannya sekitar itu. Kenapa kita harus menghidupkan iman di hati? Karena dengan iman yang hidup di hati, kita akan mendapatkan keutamaan, jaminan penjagaan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu mendapatkan penjagaan, perlindungan, taufik dan pertolongan dari Allah. Semua yang dijawab tadi itu berkisar pada masalah tadi, pada kesimpulan ini. Selalu digoda oleh syaitan. Kita ingin dijaga oleh Allah dari godaan syaitan. Kita ingin bisa kuat melawan godaan syaitan, iya kan? Bagaimana kita akan kuat kalau iman kita lemah? Tidak mungkin kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita ingin dilepaskan dari kelalaian. Bagaimana kita bisa lepas dari kelalaian, tipu daya syaitan, ada hawa nafsu, sementara kita lemah? Tidak akan mungkin kita lepas darinya.
Kita ingin menempuh jalan yang lurus. Bagaimana kita bisa menempuh jalan yang lurus? Sementara jalan yang lurus cuma satu, sedangkan jalan yang menyimpang macam-macam dan berbilang. Banyak jumlahnya. Syaitan mengajak dengan daya tarik yang bisa mempengaruhi manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau bukan dengan pertolongan Allah, tidak ada yang bisa selamat. Jadi semua kebutuhan kita sandarkan kepada Allah. Nah, syarat untuk kita bisa mendapatkan pemenuhan kebutuhan dari Allah harus dimulai dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Harus bagus komunikasinya dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran. Ibu-ibu jangan tanya lagi ya, ayat berapa Ustadz? Nanti kita cari setelah itu. Karena saya juga tidak bawa Al-Quran dan tadi tidak mempersiapkan untuk mencari ayat-ayatnya. Tayyib. Dalam surat Al-Imran, nanti kita bahas di akhir insyaallah ibu-ibu. Ditulis saja nanti artinya, nanti kita cari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu bersandar kepada Allah, berpegang teguh dengan petunjuk Allah, dialah yang akan terbimbing untuk selalu menempuh jalan yang lurus. Dia selalu yang akan dibimbing oleh Allah untuk bisa istiqomah di atas jalan yang lurus. Subhanallah, manfaatnya iman sangat besar. Sekarang penjagaan dari Allah, pembelaan dari Allah itu juga berhubungan dengan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah akan membela, menjaga dan melindungi orang-orang yang beriman. Berarti apa kesimpulannya? Ayat ini ditafsirkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Penjagaan dari Allah adalah tergantung dari benar tidaknya iman seorang hamba. Semakin benar imannya, semakin kuat imannya, semakin jauh dari penyimpangan-penyimpangan yang merusak iman, berarti penjagaan Allah terhadap dirinya semakin besar, semakin sempurna. Pembelaan Allah terhadapnya juga semakin kuat. Ada satu kaidah ibu-ibu dan ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah yang perlu kita pahami. Ini kaidah ini penting agar kita memahami faedah dan manfaat memperbaiki iman. Ini kaidah diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, diterangkan juga oleh Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain. Apa itu kaidahnya? Ketika Allah menyebutkan lafaz iman atau menyebutkan orang yang beriman di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu dipahami ya, dengarkan baik-baik supaya paham kaidah ini. Karena nanti saya akan tanyakan tiba-tiba. Dengarkan. Ketika Allah menyebutkan lafaz iman atau orang-orang yang beriman dalam Al-Quran dan Sunnah, itu adalah maksudnya iman yang benar, yang sesuai dengan standar iman yang hidup. Jadi bukan iman minimal, sekedar dia punya iman tapi imannya jauh dari kesempurnaan. Sehingga dalam ukuran iman yang disebutkan dalam ayat-ayat atau hadis-hadis ini, mungkin banyak orang yang mengaku muslim tapi tidak termasuk. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, di akhir-akhir surat ini, sebelum akhir, ketika Allah menyebutkan orang-orang Arab Badui. Apa itu orang-orang Arab Badui? Arab pedalaman.
Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui mengatakan, kami telah beriman. Wah, mereka ini pede-pede. Kami ini sudah beriman, sudah melaksanakan sholat di belakangnya Nabi SAW. Sebagian mereka, kami juga berpuasa, membayar zakat, bersedekah, kami juga berhaji, kami sudah beriman. Allah kemudian menegur, kul, katakan kepada mereka wahai Rasulullah, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami baru berislam. Kenapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Jadi tidak mesti orang yang menampakkan kebaikan secara zahir pada fisiknya, tidak mesti orang yang kelihatan rajin membaca Al-Quran, berzikir, iman itu sudah bersarang dalam hatinya. Karena iman itu urusannya dengan masuknya agama Allah diterima dengan lapang oleh hati kita. Itulah standarnya orang yang beriman. Makanya orang Arab Badui, tadi ayat berapa tadi Ibu? Ada yang temukan? Ayat ke-14 Al-Hujurat ya. Mereka mengatakan kami telah beriman. Allah bantah, kalian belum beriman, baru berislam, baru yang nampak zahir-zahir saja. Iman belum masuk ke dalam hati. Ini saya katakan, kaidah ini kita pahami untuk semua ayat dan hadis yang menyebutkan tentang iman. Apa gunanya kita pahami kaidah ini? Contoh, surat Al-Mu'minun ayat pertama dan kedua. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Sekarang setiap orang muslim salatnya khusyuk apa tidak? Lebih banyak yang khusyuk atau yang tidak khusyuk? Lebih banyak yang tidak khusyuk. Berarti mereka tidak termasuk yang disebutkan dalam ayat ini. Karena standar iman yang benar adalah orang-orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Di sini kita memahami iman yang benar itu memiliki ciri-ciri yang seperti tadi. Berarti ingat Bapak, Ibu dan jamaah sekalian, kalau kita melaksanakan sholat jarang khusyuknya, pertanyaannya, apakah iman kita sesuai standar atau tidak? Belum sesuai standar. Kalau iman kita belum sesuai standar, kenapa kita tenang-tenang saja? Mau seperti orang-orang Arab Badui tadi, pede mengakui saya telah beriman. Jadi saat ini gampang kita mengukur iman kita. Sudah hidup sempurna atau masih setengah mati? Setengah hidup setengah mati, kayak tadi naik turun tangga ya. Gampang kita ukur. Tinggal cari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang menjelaskan tentang iman. Kalau tidak kita miliki cirinya, berarti iman kita belum memenuhi syarat untuk diterima oleh Allah atau memenuhi standar. Misalnya hadis Rasulullah SAW, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang merasa gembira ketika berbuat baik, senang dengan kebaikan, tapi sedih, hatinya sakit kalau berbuat maksiat, berarti dia beriman dengan benar. Nah sekarang kebanyakan orang muslim saat ini gembiranya kalau makan, kalau dapat uang, terima harta. Tapi kalau melaksanakan ibadah, mengikuti kajian, rasanya capek, jenuh kalau baca Al-Quran terus menerus. Tapi kalau dapat uang terus tidak pernah jenuh. Orang kalau ditawari makan pagi enak, mau. Nanti siang lagi makan enak, mau. Malam lagi, mau juga.
Bahkan dibangunkan tengah malam tidur makan enak, mau juga. Tapi coba kalau ngaji pagi, sore, dan malam, bosan katanya. Kita pertanyakan sama orang seperti ini, Anda diciptakan di dunia ini untuk ibadah atau untuk makan? Untuk beribadah. Kenapa justru menikmati makan tapi tidak menikmati ibadah? Berarti yang begini imannya benar apa tidak? Imannya tidak memenuhi standar. Sama seperti ayat yang kita baca tadi, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan selalu membela, melindungi dan menjaga orang-orang yang beriman. Ada orang yang protes, Ustadz, saya kok gampang sekali ketika berbuat maksiat langsung jatuh, langsung ikut. Padahal katanya Allah menjaga orang-orang yang beriman. Kita katakan sama dia, memangnya Anda termasuk yang beriman dengan benar? Jadi kita perlu memahami janji dari Allah itu akan Allah berikan bagi orang-orang yang memenuhi syaratnya. Jangan kita menuntut janji dipenuhi kalau syaratnya kita tidak penuhi. Coba saya kasih contoh. Saat ini kebanyakan manusia berhasil melawan godaan syaitan atau banyak yang dikalahkan oleh godaan syaitan. Apa jawabannya? Lebih banyak yang mengikuti godaan syaitan. Tayyib. Apakah syaitan sekuat itu sampai bisa menjerumuskan banyak manusia? Tipu daya syaitan itu kuat atau lemah? Dalilnya firman Allah dalam surat An-Nisa, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan adalah lemah. Betul begitu ya Bu Erna, betul kan Bu Erna? Tipu daya syaitan itu lemah. Sesungguhnya tipu daya syaitan lemah. Loh kok dia banyak berhasil, berarti kuat dong. Ketika ada yang protes ayat ini dengan mengatakan, Ustadz ayat ini tidak terbukti. Banyak orang yang termakan godaan syaitan. Godaan syaitan itu bermacam-macam bentuknya. Kita lepas dari satu, ada lagi godaan yang kedua. Lepas dari ini, godaan yang berikutnya. Orang yang malas beragama digoda untuk anti terhadap agama. Yang semangat beragama digoda untuk berlebih-lebihan. Jadilah orang-orang teroris, orang-orang pelaku bid'ah. Berarti kuat dong syaitan. Apa jawabannya kalau ada yang bertanya seperti itu? Apa kira-kira jawabannya? Godaan syaitan itu asalnya lemah, tapi manusia yang menjadikannya kuat. Kenapa dia kuat? Karena manusia mengikuti jalannya. Dan manusia tidak bersandar kepada yang maha kuat dan maha perkasa. Akhirnya kalah dengan syaitan. Syaitan punya tunggangan dalam diri manusia yang bernama hawa nafsu. Hawa nafsu yang menjadikan syaitan berhasil menjerumuskan banyak manusia. Makanya kita belajar ilmu supaya kita tahu cara memohon pertolongan kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah berjanji, syaitan itu tidak punya kekuasaan pada golongan manusia tertentu. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman dan bersandar kepada Allah. Berarti memperbaiki iman dan tawakal itu merupakan jaminan syaitan menjadi lemah di hadapan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Kalau kalian membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, yang hina. Kenapa kita harus berlindung kepada Allah waktu membaca Al-Quran? Padahal Al-Quran kan dijaga.
Al-Quran dijaga, tapi kita belum tentu dijaga. Karena penjagaan yang kita usahakan dari Allah lemah. Allah sebutkan selanjutnya, innahu, sesungguhnya syaitan tidak punya kekuasaan pada diri orang-orang yang beriman dan bersandar kepada Allah. Orang yang bersandar kepada Allah itu tidak ada yang bisa kalahkan. Biar semua makhluk di dunia berkumpul, apalagi cuma satu ekor syaitan, tinggal ditarik ekornya, hilang sudah dirinya. Dia tidak punya kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman dan bersandar kepada Allah. Kekuasaannya untuk siapa? Allah sebutkan di ayat selanjutnya, innama sultanuhu, sesungguhnya kekuasaan syaitan itu hanyalah berlaku bagi orang-orang yang loyal mengikuti perintahnya, yang mau masuk dalam jebakannya, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syaitan tersebut. Makanya orang yang paling dikuasai oleh syaitan adalah pelaku syirik, para dukun-dukun, dan paranormal yang tidak normal. Mereka ini yang paling dikuasai oleh syaitan, bahkan mereka adalah wali-walinya syaitan. Orang yang beriman takut kepada mereka rugi, takut kepada orang-orang yang lemah, yang tidak punya kekuatan. Coba lihat, ayat ini menjelaskan kepada kita, subhanallah, beriman dan bersandar kepada Allah ternyata menyelesaikan banyak masalah kita, bahkan semua masalah kita. Semua masalah kita. Penjagaan dari Allah, utamanya dalam menghadapi godaan syaitan. Ini syaitan dari jenis manusia maupun jin, dan dari jenis jin maupun manusia. Ini merupakan jaminan yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang beriman untuk menjalani hidupnya dengan lurus. Makanya saya katakan, dari sinilah kalau kita merasakan masalah ketika kita berhadapan dengan perbuatan maksiat, kenapa kita gampang untuk mengikutinya? Giliran berbuat kebaikan, kenapa kita merasa berat? Padahal harusnya hati itu diciptakan oleh Allah cenderungnya suka dengan kebaikan. Buktinya iman yang benar tadi apa? Orang yang melakukannya dia gembira ketika berbuat baik, merasa sedih dan sakit ketika berbuat buruk. Coba di sini ya, kita perhatikan rahmat yang Allah berikan kepada manusia dalam urusan perbaikan iman itu sangat-sangat besar dan sempurna. Apa kurangnya kasih sayang Allah? Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha pengasih, maha penyayang, maha sempurna kebaikannya, sempurna karunia-Nya, sempurna limpahan rahmatnya. Namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Muhsin, Al-Bar, Al-Wahhab, Al-Mannan. Semua menunjukkan kesempurnaan anugerah. Allah maha pemurah, maha luas rahmatnya, sempurna kasih sayangnya, sempurna pemberiannya. Semua nama-nama yang indah dan baik. Nah, dengan nama ini Allah turunkan agama, syariatnya. Berarti agama Allah itu diturunkan untuk menjadikan hidup manusia itu dipenuhi dengan rahmat dan keberkahan kalau mereka mau mengikuti syariat Allah. Jadi orang yang belajar agama berarti dia mengusahakan untuk dirinya rahmat Allah, keberkahan, penjagaan dari tipu daya syaitan dan semua kebaikan. Sudah seperti ini, maha baiknya, maha pemurahnya Allah, dijadikan hati manusia itu cenderung gampang menerima kebenaran. Pertanyaan saya, mengusahakan iman yang benar itu gampang atau susah? Loh, kok susah lagi? Sudah kita bahas tadi barusan. Kok gampang? Ibu-ibu mengatakan susah, bapak-bapak mengatakan gampang. Terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama.
ulama laki-laki dan ulama perempuan? Cenderung kepada kebaikan. Sekarang saya mau tanya, yang mengatakan sulit apa alasannya? Mengusahakan iman yang benar itu sulit. Kenapa? Godaan syaitan yang berat, ada hawa nafsu, banyaknya fitnah di akhir zaman, iya kan? Sedikitnya orang-orang yang soleh di sekitar kita sehingga teladan kebaikan kurang. Yang mengatakan gampang apa alasannya Bapak? Rahmat Allah itu sempurna, iya kan? Pertolongan dari Allah itu dekat dengan orang-orang yang beriman. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Masa Allah maha pemurah, maha penyayang, maha pengasih, kebaikan dipersulit? Sesuai nggak kira-kira? Yang maha pengasih mempersulit kebaikan, benar nggak kira-kira? Tidak kan? Harusnya maha pengasih sempurna rahmatnya mempermudah kebaikan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang memberikan sedekah, ada juga yang mengartikan melaksanakan petunjuk Allah secara keseluruhan, bertakwa dan membenarkan al-husna, pahala yang terbaik yaitu surga. Apa janji yang Allah berikan? Fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia untuk kebaikan. Al-Quran bagaimana kemudahan mempelajari petunjuknya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Fahal min muddakir dalam surat Al-Muddathir. Sungguh telah kami mudahkan, kami jadikan gampang Al-Quran itu untuk menjadi petunjuk. Fahal min muddakir, apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Ini menunjukkan gampang atau susah? Menunjukkan asalnya gampang. Jadi inilah bentuk rahmat Allah, dijadikan kebaikan itu asalnya mudah. Kenapa mudah? Manusia diciptakan fitrahnya, hatinya cenderung kepada kebaikan atau keburukan? Kepada kebaikan. Kullu bani Adam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunasiranihi. Semua bayi itu dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Berarti kalau bayi itu ditinggalkan dia akan mencari kebenaran. Tapi sayang syaitan tidak membiarkan dia. Akhirnya dia berubah, iya kan? Juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim yang sahih, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, namanya hadis kursi, inni khalaqtu ibadi hunafa'a thumma innahu atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim. Aku menciptakan hamba-hambaku, manusia diciptakan dalam keadaan hanif, cenderung kepada tauhid. Lahir di muka bumi semua membawa hati yang cenderung kepada kebenaran, cinta kepada agama Allah. Tapi kemudian syaitan datang dan memalingkan manusia dari fitrah kebaikannya. Berarti yang lebih dahulu dikenal oleh hati manusia kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Kalau seorang itu punya teman yang sudah lama, kemudian datang orang yang baru dekat dengan dia, kira-kira dia lebih dekat dengan yang mana? Tentu yang lama. Apalagi kalau yang lama itu baik. Ini menunjukkan hati manusia lebih cenderung dekat dengan kebenaran. Makanya dalam Islam kita lihat bukti hal ini disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kebaikan itu dalam Islam diistilahkan dengan ma'ruf. Keburukan diistilahkan dengan mungkar, amar ma'ruf nahi
mungkar. Apa artinya amar ma'ruf? Memerintahkan pada yang baik. Nahi mungkar, memerintahkan kepada yang buruk. Tahu kita asal makna dalam bahasa Arab al-ma'ruf dan mungkar? Ma'ruf itu artinya yang dikenal. Ma'ruf artinya yang dikenal. Diambil dari kata-kata arafa ya'rifu urfan. Artinya mengenal. Kalau disebutkan dalam bentuk apa ini dia ini menjadi objek, maka dia menjadi ma'ruf, yang dikenal. Yang dikenal. Kita artikan kebaikan. Berarti kebaikan itu asalnya dikenal oleh siapa? Oleh hati manusia. Sebaliknya mungkar kita artikan apa? Kejelekan. Mungkar dalam bahasa Arab artinya bukan kejelekan aslinya. Kejelekan itu ada asu atau asyar, keburukan, tapi disebut dengan mungkar. Asal katanya diambil dari kata-kata angkara yungkiru ingkaron, artinya tidak dikenal, diingkari. Makanya malaikat yang menanyakan mayat dalam kuburan, apa namanya malaikat? Mungkar dan nakir. Itu ada hadisnya, hasan derajatnya, riwayat Tirmidzi. Mungkar dan nakir bukan berarti malaikat ini malaikat jelek. Bukan. Artinya malaikat yang tidak dikenal oleh mayat tersebut. Baru bangun dari kuburan ketemu dua yang bertanya. Sama seperti dalam Al-Quran ketika malaikat bertamu ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim mengatakan, salamun qaumun mungkarun. Keselamatan, salam bagi kalian wahai tamu-tamu yang mungkar, yang jelek. Bukan, tamu-tamu yang asing, saya tidak kenal. Itu asal kata mungkar. Kita artikan dengan kejelekan berarti apa? Asalnya kejelekan itu tidak dikenal oleh hati manusia. Jadi Masya Allah, kalau kita mempelajari iman itu sebenarnya hati kita sudah punya kesiapan yang sangat besar untuk menerimanya. Kesiapan yang sangat besar untuk menerimanya. Sayangnya kebaikan hati ini tidak dimanfaatkan dengan benar oleh manusia. Mereka lemah di hadapan godaan syaitan. Tidak mau berjuang untuk menundukkan hawa nafsu, padahal syaitan menunggangi hawa nafsu. Jarang orang melakukan perbaikan hati. Demikian pandainya syaitan menggoda manusia. Apa yang dikesankan pada manusia? Ah, kamu sudah sholat, jilbabmu sudah besar, sedekahmu sudah banyak, setiap malam bangun sholat malam, apalagi yang kurang? Kamulah orang yang beriman, selamat dari godaan syaitan. Ketika dia merasa seperti itu, justru dia terjebak dalam godaan syaitan. Kebanyakan manusia saat ini perhatian dengan amal zahir dan dia merasa cukup dengan itu. Padahal Allah telah menjelaskan ciri-ciri orang yang beriman dengan benar. Harusnya ini menjadi ukuran. Sekarang tadi orang-orang Arab Badui, mereka sholat di belakang Nabi SAW. Mereka juga bersedekah, melakukan kebaikan-kebaikan secara zahir. Apakah mereka diterima mengaku sebagai orang mukmin? Ternyata tidak, kan? Qul lam tu'minu, kalian belum beriman, tapi kalian baru berislam, iman belum masuk ke dalam hatimu. Thayyib, contoh yang ekstrim, orang-orang munafik. Orang-orang munafik di zamannya Rasulullah SAW, apakah mereka juga sholat di belakangnya Rasulullah SAW? Kelihatannya sholat, iya kan? Secara zahir. Tapi hatinya, apa yang terjadi? Membenci Allah dan Rasulnya. Apakah mereka orang yang beriman? Jawabannya tidak. Jadi yang menjadi ukuran adalah apa yang terdapat dalam hatinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang salatnya orang-orang munafik bagaimana? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau mereka berdiri melakukan salat, mereka berdiri sambil malas-malasan.
iman itu tidak merasuk ke dalam hati sehingga tidak dirasakan nikmatnya. Malas-malasan, berbuat riya, memamerkan amalnya kepada manusia, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Inilah contohnya orang-orang munafik. Dan alangkah banyaknya kemiripan ini dengan orang-orang yang mengaku Islam saat ini. Sholat terpaksa, malas. Kalaupun dikerjakan sekedar rutinitas, sekedar selesai. Tidak takut orang ini ciri-cirinya mirip dengan ciri-cirinya orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Coba lihat. Kalau kita tidak memikirkan cara untuk menjadikan iman itu masuk ke dalam hati, atau dalam seperti dengan tema judul kita, iman itu hidup di hati kita, maka dikhawatirkan lama-lama yang sakit ini kalau tidak disembuhkan akan mati. Orang-orang munafik itu penyakit dalam hatinya ada, dibiarkan lama-kelamaan semakin parah. Fi qulubihim maradun, apa terusnya? Fazadahumullahu maradha. Di dalam hati mereka ada penyakit, kemudian Allah menambah penyakitnya. Semakin parah, akhirnya lama-lama tertutup hatinya. Jadi keburukan yang menimpa mereka itu ada prosesnya. Ada prosesnya. Hati yang berpenyakit, tertutup sedikit hatinya, dibiarkan makin besar tertutupnya. Lama-kelamaan tertutup semua. Kalau sudah tertutup semua, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Matilah hati tersebut, dikuburkan. Kuburnya adalah badannya sendiri, sebelum nanti badannya yang beneran masuk dalam kuburan. Itu keadaan hatinya orang-orang munafik. Makanya ketika Allah menimpakan satu musibah pada diri manusia, maka ketahuilah musibah yang terbesar adalah hati yang telah mati. Hati yang tertutup. Hati yang tidak punya celah untuk menerima kebaikan. Coba kita bayangkan, orang-orang munafik itu di zamannya Rasulullah SAW, yang mendakwai mereka, menasehati mereka adalah manusia yang terbaik. Rasulullah SAW paling bagus penyampaiannya, paling bagus ibadahnya, paling lembut dalam mengajak kepada kebaikan, ucapannya paling menyentuh hati. Bukti bagusnya dakwah Rasulullah SAW dan nasihat pendidikan beliau, murid-muridnya mayoritas yang mendengarkan ceramah beliau, yaitu para sahabat, menjadi generasi yang terbaik. Karena gurunya baik, generasinya, murid-muridnya terbaik. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Ali Imran, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Wahai para sahabat, tidak mungkin kalian itu menjadi kafir, tidak mungkin iman kalian rusak. Kenapa? Di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Allah, Al-Quran langsung turun, langsung disampaikan di depan kalian, yakni para sahabat, dan di kalangan kalian ada pendidik yang terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Ketika hati itu terbuka, kebenaran itu langsung masuk, menancap kuat, menempel kuat. Keburukan langsung tersingkir, karena memang aslinya hati tidak suka dengan keburukan, tidak kenal dengan keburukan. Yang ma'ruf, yang baik dikenal, dia terima. Langsung ketika bertemu dengan kebenaran, hati itu memeluknya, dan kebaikan itu akan menancap kuat di dalamnya. Tapi ketika hati tertutup, apa yang terjadi? Orang-orang munafik tidak dapat manfaat, menjadi kufur. Al-Quran dibacakan, semakin jauh dari Allah. Keadaannya sangat berbalik dengan keadaan para sahabat. Apa sebabnya? Karena penyakit terbesar menimpa mereka, yaitu hati yang mati, iman yang tidak hidup di dalam hati. Makanya orang-orang munafik
petunjuk yang terbaik Al-Quran saja tidak dapat manfaat, apalagi ucapan manusia. Allah menyebutkan dalam surat Muhammad SAW tentang mereka, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Quran? Orang-orang munafik ini, apakah mereka tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran? Atau memang hati-hati mereka telah tertutup? Mau bikin apa lagi? Kalau hati terbuka, ada pintu, kebenaran diterima. Kalau pintunya sudah tertutup, terkunci mati, siapapun yang memberi nasihat tidak akan masuk. Makanya orang kalau tidak perhatian dari sisi perbaikan hati, maka yang terjadi adalah seperti keadaannya orang-orang munafik ini. Na'udzubillahi min dzalik. Saya katakan tadi, siksaan terbesar yang Allah timpakan kepada manusia di dunia adalah hati yang tertutup. Iman tidak bisa hidup di dalamnya. Ini dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dengan menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, ma dzuriba 'abdun bi uqubatin a'dhama min qasawatil qulub, min qasawatil qalb. Tidaklah seorang hamba ditimpakan hukuman oleh Allah di dunia ini yang lebih besar daripada hukuman yang berupa hati yang tertutup. Hati yang tertutup. Na'udzubillahi min dzalik. Hati kalau sudah tertutup, anggota badan tidak akan bisa melakukan kebaikan yang benar-benar bersumber dari hati. Kelihatannya sholat, ternyata tidak ada nilainya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan hati yang tertutup. Karena kita ketahui bersama, hati itu kalau baik akan menjadikan semua anggota badan baik. Kalau hati itu buruk, menjadikan semua anggota badan buruk. Kebaikan hati adalah ketika iman tumbuh dengan baik di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda tentang hati dalam hadis Bukhari Muslim yang terkenal, ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau baik, semua baik anggota badannya. Kalau buruk, semua buruk anggota badannya. Makanya jangan dipahami terbalik. Ada orang mengatakan, ah sudahlah, yang penting niat saya baik, hati saya baik, biarlah anggota badan saya tidak melakukan kebaikan. Kita katakan ini bodoh namanya. Kalau hati Anda baik, pasti terpancar kebaikan pada anggota badan. Tapi tidak sebaliknya. Kebaikan yang nampak pada anggota badan belum tentu bersumber dari hati. Itu sebabnya kenapa Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau pernah bersabda, at-taqwa hahuna, takwa terletak di sini, sambil menunjuk ke dalam hatinya 3 kali. Maksudnya takwa yang benar itu bersumber dari dalam hati. Nah sekarang kita lihat banyak kaum muslimin berlomba-lomba kalau untuk urusan agama yang nampak-nampak saja. Tidak disalahkan orang misalnya rajin baca Al-Quran, Masya Allah, luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Mereka hanya mentargetkan setiap hari 1 juz, 2 juz, 3 juz. Bagus kita katakan orang rajin membaca Al-Quran, menghiasi lisannya dengan kebaikan. Tapi Al-Quran juga harusnya punya bagian yang menyentuh hati. Bagaimana caranya menyentuhkan Al-Quran pada hati? Pahami isinya, renungkan maknanya. Biar sedikit hati ikut ambil bagian. Kasihan hatinya tertutup, tidak pernah dibuka. Siapa yang bisa membuka hati kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran memang fungsinya adalah untuk membuka hati, membersihkan kotorannya. Tapi bagaimana Al-Quran bisa berfungsi seperti ini? Kita baca, tidak pernah hati kita tersentuh. Saat ini orang membaca Al-Quran cepat-cepatan sampai target. Hatinya terus dalam kelalaian. Saya berapa kali mengatakan, ya, ada orang yang bertanya, Ustadz, kenapa saya sulit untuk
khusyuk dalam sholat. Tanya kepada dia, Anda sudah membaca Al-Quran 30 juz? Iya, berkali-kali saya ulangi 30 juz. Ramadan ini 2 kali saya tamatkan, ini berapa kali dan seterusnya. Thayyib, 30 juz. Berarti Anda sudah membaca sempurna petunjuk Allah, iya kan? Setelah juz 30, apakah ada juz ke-31? Tidak ada, sudah selesai. Sempurna Anda membaca petunjuk Allah. Kenapa Anda belum dapatkan manfaat dari bacaan tadi? Kenapa? Karena tidak faham. Khusyuk itu disepakati oleh para ulama asalnya dari dalam hati. Yang membentuk hati itu khusyuk adalah ketika dia tunduk kepada Allah, merenungkan kebesaran dan keagungannya. Semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Anda yang membaca Al-Quran sudah tamat 30 juz berkali-kali, kenapa tidak dapat manfaat ini? Berarti jawabannya cuma satu. Hati Anda tidak pernah tersentuh dengan Al-Quran. Hati Anda tidak pernah tersentuh dengan Al-Quran. Tidak paham. Tidak terbuka. Ingat, orang-orang munafik di zamannya Rasulullah SAW yang tadi kita bahas, mereka paham bahasa Arab. Iya kan? Tahu artinya Al-Quran. Kenapa tidak masuk ke dalam hati? Karena memang mereka sudah tertutup hatinya. Penyakitnya semakin parah, mereka tidak mau menerima Al-Quran dengan hatinya. Kalau kita alhamdulillah belum sampai seperti itu. Kenapa? Karena kita belum paham bahasa Arab. Jadi kita belum diketahui kondisi kebanyakan orang saat ini. Ketika Al-Quran itu menyentuh hatinya, dia terima apa tidak? Belum ketahuan karena dia nggak paham bahasa Arab. Tetapi ingat, penyakit tadi jangan dibiarkan berlarut-larut. Kalau orang yang mengikuti kajian, di dalam majelis-majelis ilmu diterangkan, dinasihati, dia tersentuh hatinya. Oh iya, saya akan memperbaiki diri. Saya akan bertekad saat ini untuk bertobat, berubah setelah saya pulang. Kadang-kadang kita membaca Al-Quran tidak paham, tidak begitu paham, tapi kita juga sedih. Ingat dosa-dosa kita, berdoa juga seperti itu. Ini pertanda orang yang seperti ini masih punya kebaikan pada hatinya. Buktinya kebaikan itu apa? Ketika hati tadi dengar dengan ayat-ayat Al-Quran, saya sudah katakan, hati itu sudah kenal lama dengan kebaikan. Waktu dia mendengar ayat-ayat Al-Quran, tersentuh. Tapi sayangnya masih sulit ketemu, karena masih ada penghalang kotoran di hati. Alangkah inginnya dia memeluk kebenaran, tapi terhalangi dengan kotoran penyakit hati. Itu kondisi hati dan kebenaran. Bahkan para ulama menyebutkan kebenaran itu memiliki cahaya yang mudah dikenali oleh hati. Kenalan lama yang memang dinanti-nantikannya selama ini, dirindukannya. Hati itu diciptakan oleh Allah seperti wadah untuk menampung kebenaran. Maka dia menunggu kapan datangnya kebenaran ini. Ketika tidak datang-datang, tidak pernah menyentuh dirinya, akhirnya kotoran-kotoran terlebih dahulu memenuhinya. Makanya ketika datang kebenaran sulit masuk. Itulah nasib kita saat ini. Setelah dewasa kita tidak langsung kenal sunnah. Dulunya yang kita senangi adalah apa? Ada yang senang nyanyian, ada yang sedang menari, ada yang senang membaca bacaan-bacaan yang tidak bermanfaat, ada yang ikut pemahaman yang sesat. Akhirnya sebelum kenal kebenaran, hati yang kosong bertemu dulu dengan keburukan. Alhamdulillah, rahmat Allah masih meliputi kita, tidak langsung tertutup. Datanglah dakwah yang mengajak kepada sunnah. Hati kita dengan instingnya yang mengenal kebenaran tersentuh. Saya katakan tadi, kata para ulama, inna alal haqqi lanuran. Sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya. Ibaratnya cahaya ini sebagai sensor yang dikenali oleh hati. Berarti kalau di kajian kita dengarkan nasihat tersentuh, dan ini banyak yang mengalaminya. Waktu kita dengarkan Al-Quran kadang-kadang kita menangis. Coba seandainya kita buka penutup hati tadi,
pasti hati itu akan lebih gembira dan merasakan nikmatnya memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya. Pasti hati itu akan langsung menerima kebenaran tersebut, kemudian menancap di dalam hati tersebut. Makanya kekurangan kita adalah kurang menyentuhkan hati dengan kebaikan. Apa bukti kekurangan kita termasuk yang sudah lama mengikuti pengajian? Kebanyakan orang mengikuti pengajian itu hanya di majelis saja. Begitu pulang, keluar dari pintu, segalanya hilang. Sampai di rumah bukunya numpuk-numpuk, nulis, tapi tidak pernah dibaca kembali. Akhirnya apa yang disampaikan gurunya hari ini, disampaikan 3 masalah, ditanya minggu depan, lupa 4 masalah. Lebih daripada yang disampaikan. Tidak pernah diulangi. Jadi sensor hati tadi masih ada fungsinya. Waktu kita dinasihati dalam majelis ilmu, saya mau berubah, saya mau bertobat. Harusnya kita kuatkan. Pulang saya baca kembali yang peringatan tadi. Oh ternyata begini. Ketika itu mulai terbuka hati, semakin kuat. Kita baca Al-Quran, kita renungkan isinya. Ingat, Al-Quran itu kita belajar tentang Islam, tentang iman, diterangkan dalam kajian, ustadz menerangkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan iman, ibadah. Itu kita sempurnakan untuk masuk ke dalam hati waktu kita baca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak terpisah dari ilmu yang kita pelajari. Makanya Allah ketika memuji orang-orang yang beriman sempurna, itu Allah sebutkan dalam surat An-Nur dengan firman-Nya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Maksudnya cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ketika kita belajar dapatkan cahaya, kita sempurnakan waktu kita baca Al-Quran di rumah, waktu kita ulangi pelajaran kita di rumah. Itu caranya menyempurnakan iman. Jadi jangan kita bedakan keadaan kita waktu di majelis ilmu kita rajin, waktu pulang kembali lagi seperti orang awam. Hatinya butuh perbaikan, waktu pulang ke rumah baca Al-Quran tidak pernah hatinya tersentuh pengobatan. Harusnya kalau tidak paham bahasa Arab, baca terjemahannya sedikit-sedikit. Mulai dari surat Al-Fatihah, baca terjemahannya, bikin ringkasan tentang tafsirnya, kita ulang-ulang baca, lama-lama kan paham berarti hati kita. Surat Al-Fatihah itu surat yang paling mulia dalam Al-Quran. Surat yang terbaik dalam Al-Quran. Apa artinya terbaik? Orang membaca paling besar pahalanya. Pengaruhnya terhadap keimanan paling besar dalam memperbaikinya. Bayangkan surat Al-Fatihah. Belum kalau kita surat-surat yang lain. Jadi menghidupkan keimanan di dalam hati adalah dimulai dengan mengobati dulu penyakit hati agar tidak tertutup hati itu. Agar waktu kita baca Al-Quran, kebaikannya langsung masuk dan menancap di dalam hati. Ketika kebaikan masuk, kotoran pun tersingkir. Kotoran tersingkir, kebaikan semakin banyak mendominasi di dalamnya. Kalau sudah seperti ini, lahirlah amal yang ikhlas, salat yang khusyuk, perasaan takut, berharap, bersandar, cinta, ridho kepada segala ketentuan Allah. Ini semua amalan-amalan hati. Kenapa belum menempati hati kita? Apa buktinya di hati kita kecintaan kepada Allah masih lemah? Lebih besar kecintaan kepada dunia. Cinta itu menjadikan kita melakukan sesuatu senang. Pasti begitu. Al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah, kata Imam Ibnu Qayyim. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Orang mengerjakan sesuatu, kalau dia senang, apalagi dia hobi, dia akan kumpulkan tanpa kenal lelah. Keluar uang berapapun dia lakukan, tanpa perlu dipaksa, karena dia sukai sesuatu itu. Nah sekarang agama kita kerjakan, tapi terpaksa. Beda kalau makan.
Tidak perlu dipaksa. Berarti kecintaan hamba ini kepada perkara dunia lebih tinggi dibandingkan cinta kepada Allah. Masa mendekatkan diri kepada Allah dia merasa capek, bosan, tapi dekat dengan makanan dan minuman dia enak. Hatinya rusak. Kenapa amal-amal hati ini tidak menempati hati kita? Cinta, takut, berharap, khusyuk, tawakal dan seterusnya. Kenapa selalu terlihat bukti-bukti kelemahannya? Karena tadi mau masuk ke dalam hati tidak mendapatkan tempat. Karena terburu sudah didahului dengan kotoran-kotoran. Dan kita tidak pernah berupaya keras untuk membersihkannya. Akhirnya jadilah kita melaksanakan sholat. Sampai saat ini sudah sholatnya bertahun-tahun, tapi kelalaiannya lebih sering. Ada orang yang bertanya dan merasa bangga, Ustaz saya pernah Masya Allah sholat menangis. Kapan? 2 tahun lalu. Terus selebihnya berarti Anda tertawa. 2 tahun lalu sekali sholat. Berapa kali sholat dalam 2 tahun? Berapa kali? Kemana yang selebihnya? Cuma sekali khusyuk. Ini bukan merupakan ciri-ciri iman yang benar. Makanya coba kita lihat dalam Al-Quran surat Ibrahim, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ciri-ciri iman yang hidupnya benar di dalam hati. Ya, jadi saya menulis sebuah tulisan yang berjudul Bilahkah pohon iman di hati berbuah manis? Insya Allah itu akan sebentar lagi muncul di website Ana ya, manisnyaiman.com. Untuk menjelaskan perumpamaan yang sangat indah tentang iman yang tumbuh dengan benar di dalam hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan pohon yang baik? Perumpamaan kalimat-kalimat yang baik, kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat cinta kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Perumpamaannya seperti pohon yang baik. Seperti pohon yang baik. Apa ciri-cirinya pohon yang baik? Akarnya menancap kuat di dalam tanah, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Buah-buahnya pun akan dihasilkan setiap saat dengan izin Allah. Ingat, pohon yang baik itu tidak musiman. Sekali 2 kali sholatnya terasa khusyuk. Thayyib, ribuan kali sholat yang lainnya apa yang dirasakan? Musiman berarti. Pohon iman yang tumbuhnya benar, Allah berfirman dia akan membuahkan hasilnya setiap saat dengan izin Allah. Ini keadaan pohon yang baik. Makanya ciri-ciri pohon yang baik, akarnya menancap kuat. Kenapa dia menancap kuat? Karena ketika dia mendapati tanah tersebut subur, kemudian lunak, akarnya mudah masuk. Kuat. Demikian pula hati manusia. Ketika pohon iman mau tumbuh, yang didapati banyak kotoran-kotoran, sulit untuk menancap akarnya. Jangankan menancap, masuk saja sulit. Berarti tanah itu adalah perumpamaan seperti hati manusia. Ini yang perlu dihidupkan dulu, perlu dibersihkan dulu, perlu dijadikan subur. Dan yang menyuburkannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujan wahyu. Inilah perumpamaan yang Allah jadikan pada petunjuknya untuk menyirami hati agar bisa menyuburkan dan menghidupkannya. Sebagaimana tanah butuh hujan yang baik untuk bisa menghidupkan dan menyuburkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bersabda, Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardon. Sesungguhnya perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari Allah adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi. Inilah fungsinya kenapa kita belajar
Harus menyentuhkan hati supaya subur hatinya. Kalau hatinya subur, pohon imannya akan tumbuh. Ini rahasianya. Kalau pohon imannya sudah tumbuh dengan benar, buahnya pun akan terlihat setiap saat dengan izin Allah. Tidak musiman. Bahkan sebagian orang bukan cuma musiman, sekali dua kali dia rasakan buahnya. Setelah itu hilang buahnya. Ini pohon apa namanya? Pohon yang tidak punya kekuatan. Sebaliknya di ayat selanjutnya disebutkan perumpamaan kalimat-kalimat buruk. Kalimat buruk ini yang tidak punya buah. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtutsat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimat-kalimat yang buruk, kalimat-kalimat kufur, kalimat-kalimat bid'ah, kalimat-kalimat syirik, penyimpangan dari petunjuk Allah adalah seperti pohon yang buruk yang hanya mengambang di permukaan bumi, numpang di pohon lain seperti benalu, parasit dan yang sejenisnya. Tidak punya kekuatan. Jadi dia aslinya tidak bisa menumbuhkan kebaikan, tidak bisa menumbuhkan apa-apa bahkan. Aslinya pohon yang buruk itu mudah disingkirkan. Kita lihat benalu itu meskipun banyak, karena tidak punya akar gampang ditarik. Seandainya kita mau bersabar memasukkan kebaikan sedikit saja ke hati kita, langsung tercabut semua keburukan-keburukan tersebut. Sayangnya ini yang kita tidak usahakan dengan baik. Jadi subhanallah, Allah demikian luas rahmatnya, dijadikan keburukan itu meskipun kelihatan banyak, tidak punya dasar yang kuat. Sedangkan kebaikan itu kalau telah bersentuhan dengan hati, dia yang akan bisa menancap kuat akarnya ke dalam hati manusia. Nah makanya kalau pohon iman sudah tumbuh, tidak perlu ditunggu lagi. Ketika hamba itu melaksanakan sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hatinya merenungkan kebesaran Allah, dunia menjadi rendah dengan sendirinya. Makanya saya pernah terangkan ya di salah satu kajian, Imam Ibnu Katsir menyebutkan salat yang khusyuk karena dia bersumber dari dalam hati, inilah salat yang dirasakan nikmat oleh orang yang mengerjakannya. Dan ini digambarkan dalam hadis yang sahih oleh Rasulullah SAW, riwayat Imam Ahmad dan Nasai dengan sanad yang sahih, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan salat. Orang yang telah merasa sejuk hatinya dengan salat, berarti kecintaannya kepada Allah melebihi dari apapun yang ada di dunia ini, sehingga bertemu dengan Allah itu adalah saat-saat yang dinantikannya. Makanya orang seperti ini tidak akan mungkin pikirannya akan diganggu dengan urusan-urusan dunia. Ketika itulah dia merasakan khusyuk dalam salatnya. Makanya saya katakan tadi, khusyuk itu asalnya harus dari hati. Ini disepakati oleh semua ulama, khusyuk itu asalnya dari hati. Hatinya tenang menjadikan semua anggota badannya tenang. Kenapa hati tenang? Hati tenang ketika dia dekat dengan Allah, ketika dia merenungkan kebesaran Allah. Waktu itu dia akan tunduk, dia akan takut, tidak berani dia berpaling ke kanan maupun ke kiri. Itu hati yang tenang. Kalau sudah tenang hatinya, maka semua anggota badannya akan khusyuk. Makanya dalam sebuah athar dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, lau khasya'at qalbu hadzal rajul la khasya'at jawarihuhu. Seandainya hati orang ini khusyuk, maka pasti semua anggota badannya akan khusyuk. Inilah contoh buah dari keimanan yang benar. Sama seperti penjagaan dari Allah. Penjagaan dari Allah kepada hamba yang imannya benar juga setiap saat. Juga setiap saat. Contohnya, manusia bisa mengalami saat-saat imannya turun.
atau kondisi-kondisi dia lalai. Bagaimanapun manusia tidak mungkin luput dari kelalaian. Ketika dia lalai pun Allah akan menjaga dia supaya tidak sampai menjadikan imannya rusak atau binasa. Bagaimana bentuk pertolongan Allah kepadanya? Ketika dia lalai, Allah akan jadikan sebab dia bisa ingat dan kembali kepada Allah. Makanya orang yang beriman disebutkan dalam Al-Quran bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi ketika dia berdosa dia langsung ingat dan segera bertobat. Innal ladzina amanu idza massahu ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Orang-orang yang beriman itu kalau mereka disentuh dengan godaan syaitan, mereka langsung ingat dan langsung tersadar, segera bertobat. Sehingga dia tidak berlarut-larut dalam kejatuhannya. Langsung kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian di antara hamba yang sempurna penjagaan Allah pada dirinya, perbuatan dosanya setelah dia bertobat diganti dengan kebaikan. Sehingga keadaannya setelah bertobat lebih baik daripada sebelum dia berbuat kesalahan. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka-mereka ini adalah orang yang digantikan keburukannya dengan kebaikan. Ikhwan dan akhwat, pernah dengar ada hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim. Ada seorang sahabiah yang melakukan perbuatan dosa besar, tapi dia bertobat dengan sungguh-sungguh di zamannya Rasulullah SAW. Waktu dia bertobat, apa kata Rasulullah SAW? Wallahi laqad taba taubatan law qusimat baina sab'ina min ahlil madinati lawasi'atuhum. Sungguh dia telah bertobat dengan sungguh-sungguh, yang satu tobatnya ini saja kalau dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah mencukupi semuanya. Jadi 70 orang cukup dengan satu tobat ini. Tobat yang kualitasnya sangat tinggi, menjadikan derajat hamba ini setelah bertobat semakin dekat dengan Allah. Ini yang kata Ibnu Qayyim, syaitan pun sampai menyesal menggoda dia, karena setelah digoda tambah baik keadaannya. Ini contoh penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang beriman itu dijaga bukan sewaktu dalam ketaatan. Waktu dia lalai pun, karena manusia mesti akan lalai. Waktu dia terkena godaan syaitan pun, karena tidak mungkin dia lepas dari godaan syaitan, Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga dan menolong dirinya. Nah, dari sinilah perkara penting yang kita ingat untuk menjaga kebaikan dalam diri kita sehubungan dengan materi kita, menghidupkan iman di dalam hati. Menghidupkan iman di dalam hati berarti banyak berkisar pembahasan kita mengenai upaya perbaikan hati. Saya berikan kesimpulan dari upaya perbaikan hati dari penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, saya sendiri pernah menulis sebuah tulisan yang insya Allah akan dicetak ya dalam sebuah buku yang berjudul Belenggu Hati, yang menjelaskan masalah yang penting ini. Jadi kesimpulan dari upaya untuk memudahkan iman itu tumbuh di dalam hati kembali kepada dua perkara yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, mengingat Allah, dan dia memperturutkan hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan akhirnya semua urusannya menjadi rusak. Tidak ada satupun yang baik, urusan dunianya apalagi urusan agamanya. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan sebab kerusakan manusia.
sumber dari segala kerusakan pada diri manusia. Itu kembali kepada dua hal. Kata Ibnu Qayyim, kembali kepada dua hal. Yang pertama, ghaflatul qalbi, kelalaian hati. Dan yang kedua, ittiba'ul hawa, memperturutkan hawa nafsu. Ini kesimpulannya untuk semua perbaikan. Kelalaian hati. Kenapa hati lalai? Karena tidak didekatkan dengan sesuatu yang menjadikannya selalu ingat. Karena hati tidak diisi dengan iman. Karena hati tidak kenal dengan kebesaran dan keagungan Allah. Ingat, hati itu ketika mengenal iman, ketika iman menetap di dalamnya, maka dia merasakan iman itu seperti perhiasan yang paling berharga, yang terindah. Kalau sudah seperti ini, semua keadaan dunia, apapun godaan di dunia ini menjadi rendah dan hina di hadapannya. Itulah perhiasan iman. Allahumma zayyinna bizinatil iman, kata Rasulullah SAW dalam doa beliau. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan perhiasan iman. Kenapa iman dikatakan perhiasan? Karena iman itu adalah intinya mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Coba bayangkan, ya, kita hidup di dunia, sering mengalami kita terkagum-kagum dengan satu keindahan atau kesempurnaan. Ada orang yang kebetulan senang dengan handphone model baru atau tablet model baru. Wah, terkagum-kagum dia. Baca informasinya, luar biasa. Dicoba sendiri, wah luar biasa fasilitasnya. Padahal di antara informasi yang disampaikan banyak bohongnya juga. Kadang-kadang tidak sesuai, namanya juga promosi. Ada orang yang hobinya mungkin naik gunung. Pas naik ke gunung yang indah pemandangannya, rasanya dia tidak ingin turun. Demikian pula pantai, orang yang senang ke pinggir pantai, pantai-pantai dibandingkannya. Ada yang senang lagi menyelam ke dalam laut, pemandangan di bawah laut dibandingkan ini paling indah dan seterusnya. Ada yang sampai terbawa-bawa dalam tidurnya. Ini keindahan dunia. Coba bayangkan, melihat keindahan dunia saja hati kita sudah sampai tertarik demikian rupa. Bagaimana kalau kita mengenal yang maha indah, yang semua keindahan di dunia adalah ciptaannya, yang semua keindahan di dunia adalah bekas-bekas atau tanda-tanda dari sedikit kemahaindahannya. Kalau hati mengenal kemahaindahan Allah, tidak ada lagi yang tersisa dari urusan-urusan dunia kecuali akan rendah di hadapannya. Makanya orang yang mengenal keindahan Allah, gampang dia meraih ikhlas. Ikhlas itu intinya nafsu selalu mengharapkan balasan, uang atau pujian manusia, iya kan? Kalau ini sudah rendah di hadapannya, tidak akan terpengaruh mau dikasih balasan berapapun, dikasih imbalan berapapun, dipuji siapapun, tidak ngefek kata orang. Iya kan? Karena dalam hatinya telah dikuasai dengan keindahan yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala jamilun, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Allah itu maha agung, maha sempurna. Coba kita bayangkan, saat ini ya, kita kenal manusia yang punya sedikit kelebihan sudah terkagum-kagum kita. Fasilitas, keindahan alam terkagum-kagum kita. Coba kita kenal yang maha sempurna. Bagaimana caranya mengenalnya? Al-Quran menjelaskan semua dengan penjelasan yang dibutuhkan oleh hati untuk bisa merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu dia akan tunduk. Seandainya kita baca Al-Quran sentuhkan hati, apalagi tadi 30 juz, semuanya kita sentuhkan hati kita. Masya Allah, hati yang seperti ini bagaimana kebaikan yang akan muncul darinya. Buah-buah dari manisnya iman yang akan selalu timbul pada diri orang tersebut. Orang yang mengenal keindahan Allah, pasti dia akan cinta kepada Allah.
Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, pasti dia akan mencintai Allah. Kita kenal orang saja, baru sedikit kebaikannya sudah kita sukai dia. Ada teman kita yang suka memberi, berapa kali dia beri? Taruhlah 10 kali, 20 kali, 30 kali, kita sudah senang, dekat dengan dia. Wah, teman saya baik sekali, selalu memberi hadiah kepada saya. Coba kita renungkan kebaikan dari Allah. Berapa kali dia berikan kepada kita? Sejak lahir sampai sekarang tiap hari kita pakai nikmat Allah. Apalagi nikmat hidayah dalam agama. Sebaik-baiknya orang tua kita, sebesar-besarnya jasa orang tua kita, tidak pernah orang tua kita itu bisa memasukkan hidayah iman dalam hati kita. Siapa yang masukkan semua itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perenungan sesaat saja. Belum kalau kita renungkan kesempurnaan sifat-sifatnya dalam Al-Quran. Makanya dengan cinta kepada Allah saja sudah mengatasi masalah ikhlas, mudah untuk kita capai. Orang yang telah mencintai Allah, semua urusan dunia menjadi rendah. Akhirnya dia mudah untuk mencapai ikhlas dalam beribadah. Dengan cinta kepada Allah, orang mudah untuk khusyuk. Kenapa? Coba kita bayangkan dalam kehidupan. Ada orang-orang yang ketika bertemu dengan orang yang dicintainya lupa segalanya. Sampai lupa makan, lupa minum. Orang yang mencintai Allah ketika dia bermunajat dengan Allah dalam sholatnya, dia akan lupa kepada sekelilingnya. Karena kerinduan hatinya. Makanya khusyuk itu didapatkan dengan cinta kepada Allah. Orang yang melaksanakannya gembira bertemu dengan Allah. Sehingga saya pernah jelaskan berkali-kali, tidak dikatakan khusyuk itu hanya sekedar bentuknya menangis atau sedih. Tidak. Orang yang khusyuk bisa dalam keadaan gembira. Karena hatinya rindu bertemu Allah. Ketika bertemu dengan Allah, hatinya diliputi dengan kegembiraan. Ketika itu dia merasa khusyuk ketika beribadah kepada Allah. Ada juga yang orang yang sedang takut maka dia menangis. Ketika itu dia mencapai khusyuk. Yang jelas berbagai macam bentuknya, semua bersumber dari amalan hati yang telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah buah iman. Makanya kembali kepada dua hal yang saya sebutkan tadi, ya. Ibnu Qayyim menjelaskan berdasarkan ayat dalam surat Al-Kahfi ini, sumber dari segala keburukan yang menghalangi manusia dari segala kebaikan kembali kepada dua hal. Hati yang lalai karena tidak mengenal Allah, tidak diisi dengan perhiasan iman. Yang kedua, ittiba'ul hawa, hawa nafsu yang selalu diperturutkan. Makanya dari sini ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, kita harus sudah memahami dari mana cara perbaikan yang harus kita usahakan. Tidak akan bermanfaat perbaikan itu kalau tidak dimulai dari sumbernya. Inti permasalahannya. Inti permasalahannya. Bukan berarti kita mengatakan, oh berarti Ustadz kita tidak perlu lagi sholat malam. Tidak. Salat malam baik, tapi jadikanlah salat malam itu semakin indah karena dihiasi dengan indahnya iman. Itu baru baik. Kenapa salat malam atau rajinnya anggota badan saya tidak cukup? Kenapa tidak cukup? Karena banyak ancaman yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis terkenal riwayat Imam Bukhari Muslim. Hadis yang keempat dalam Arba'in Nawawiyah. Hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tentang siapa? Orang yang sepanjang hidupnya kelihatan rajin beribadah, ternyata matinya mati di atas keburukan. Hadisnya tahu kan? Hadisnya terkenal. Rasulullah SAW bersabda, wallahi alladzi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nari fayadkhuluha. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sungguh akan ada benar-benar salah seorang di antara kamu yang dia itu dalam masa hidupnya kelihatannya rajin mengamalkan amal penghuni surga, rajin berbuat ketaatan. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis ini, tidak ada lagi jarak yang membatasi dia untuk masuk ke dalam surga kecuali satu hasta.
di akhir hidupnya mendahului dia ketentuan dari Allah, akhirnya dia melakukan perbuatan maksiat di penutup usianya, dengan itu dia masuk ke dalam neraka. Ini bukan orang yang kelihatan buruk amalnya, kelihatan rajin beribadah. Kenapa Allah tidak jaga dia istiqomah sampai di akhir hayat? Karena ternyata imannya rusak. Ternyata hatinya tidak bisa menumbuhkan iman. Hadis ini diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam dengan mengambil maknanya dari hadis yang serupa dalam Sahih Bukhari. Inna rajula la ya'malu bi amali ahlil jannati fima yabdul linnas wa huwa min ahlin nar. Ada orang yang mengamalkan amal kebaikan berdasarkan yang tampak di mata manusia. Kata Imam Ibnu Rajab, ini menunjukkan dalam hatinya ada kerusakan. Imannya tidak hidup. Kelihatannya dia rajin. Orang-orang pun sudah mencap dia termasuk penghuni surga. Ternyata kerusakan imannya menjadi sebab Allah tidak menjaga dia istiqomah. Di akhir hidupnya, saat-saat yang dia butuhkan keteguhan iman, Allah mencabut hidayah darinya. Akhirnya dia berbuat maksiat di saat-saat yang sangat menentukan, mati di atas maksiat, mendapatkan su'ul khotimah, akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Ini orang yang kelihatan baik saja seperti itu, apalagi orang yang kurang kebaikannya. Berarti kalau perbaikan tidak dimulai dari hati, itu tidak akan terjamin untuk selalu selamat. Karena penjagaan Allah dan pembelaan Allah yang sempurna sudah kita bahas tadi, Allah berikan pada diri seorang hamba sesuai dengan kualitas iman di dalam hatinya. Itulah kesimpulan dari pembahasan kita di siang hari ini. Semoga bisa dipahami. Bisa paham nggak? Ibu-ibu paham? Sudah siap untuk ditanya dan menjawab? Hah? Bisa ditanya? Silakan bertanya Ustadz, tapi jawabannya nanti dulu. Paham kan? Bisa dipahami? Ala kulli hal, itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kajian kita di siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Masih ada waktu, bisa yang ingin bertanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebutan untuk orang-orang yang sudah wafat adalah rahimahullah. Apakah sebutan ini umum untuk laki-laki dan perempuan yang sudah wafat atau untuk laki-laki saja? Bagaimana sebutan untuk kedua orang tua yang sudah wafat? Iya, bisa disebutkan diganti dhamirnya. Kalau untuk perempuan rahimahullah, kalau laki-laki rahimahullah, untuk perempuan rahimahullah, kedua orang tua rahimahumallah, huma jadi dua. Itu kita pelajari dalam bahasa Arab. Ini saya katakan lebih bagus dan ini yang benar. Yang keliru itu adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang ketika dia menyebutkan dalam bentuk almarhum atau almarhumah. Ini keliru. Bukan mengandung doa dan juga ini mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Almarhum itu artinya orang yang dirahmati, tidak boleh kita memastikan. Dan ini tidak akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau kita sebutkan dalam bentuk doa, ini yang benar. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Kalau perempuan rahimahullah, semoga Allah merahmati perempuan tersebut. Jadi kalau kita sebutkan orang tua kita, kita biasakan ucapkan rahimahullah. Kalau bapak kita sudah meninggal dunia atau ibu kita rahimahullah. Nah, ini adalah sangat baik untuk kita biasakan. Silakan, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu seperti yang saya jelaskan tadi Pak. Tolong didengarkan ya. Pertolongan Allah saya sudah terangkan. Ada syarat dan ketentuannya. Memenuhi syarat
dapat janji Allah. Tidak memenuhi syarat, tidak dapat janji Allah. Jadi pertolongan Allah itu ada S dan K. Syarat dan ketentuan berlaku. Bagaimana syaratnya? Tadi sudah kita bahas mengenai masalah iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua ayat Al-Qur'an yang menyebutkan pertolongan Allah mesti Allah cantumkan syaratnya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, pasti Allah menolongmu. Jadi syaratnya tolong dulu Allah, yakni berpegang dengan agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman waktu menyebutkan kemuliaan orang-orang yang beriman, "Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin." Milik Allah itulah kemuliaan, milik Rasulnya dan miliknya orang yang beriman. Jadi syaratnya harus imannya benar. Dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kamu merasa rendah, merasa lemah padahal kamu orang-orang yang tinggi jika kamu benar-benar beriman. Jadi syaratnya itu. Bapak bisa bertanya kepada orang yang tahu kondisi Palestina sebelum terjadi mereka dikuasai orang-orang Yahudi. Orang-orang Palestina, teman saya sendiri orang Palestina. Waktu saya kuliah di Madinah, ceritakan gaya hidup mereka itu persis seperti orang Eropa. Jauh dari nilai-nilai Islam. Itu kondisi kenyataan yang ada. Tentu saja kita saat ini mendoakan mereka, memohon kepada Allah agar menurunkan pertolongan. Coba kita lihat sebabnya. Kenapa pertolongan Allah tidak terwujud pada diri sebagian orang? Ternyata mereka tidak memenuhi syarat yang Allah sebutkan. Mereka jauh dari kehidupan Islam yang benar, mengikuti gaya Eropa. Masalah pergaulan itu diceritakan langsung oleh orang-orang yang mengetahui kondisi dan keadaan mereka, orang-orang yang dari sana. Ini kondisi mereka sehingga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tidak terwujud. Bukan berarti pertolongan Allah itu Allah tidak benar janjinya, tetapi syarat dan ketentuannya yang mereka tidak penuhi. Nah, yang jelas saat ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita untuk dimudahkan, diberikan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dalam kebaikan iman mereka. Apa saja amalan hati yang harus dijaga sehingga keimanan yang benar tetap terjaga? Semua amalan hati. Amalan hati dijaga yaitu dijadikan hati itu mengagungkan Allah dan tidak lalai. Sehingga cara menjaganya adalah seperti tadi, dengan cara kita membaca Al-Quran, merenungkan isinya. Waktu kita berzikir juga kita renungkan makna keagungan Allah yang kita sebutkan dalam zikir kita. Amalan hati itu dijaga dengan cara yang saya katakan tadi, membaca Al-Quran, merenungkan isinya, memahami keindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Ketika ada kesalahan kita segera bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Selalu berdoa kepada Allah agar hati kita selalu dijadikan kuat di atas agamanya. Nah, silakan. Salat di belakang imam yang bacaannya kurang bagus. Kata-kata kurang bagus ada dua. Kurang bagus yang menjadikan bacaan tajwidnya berubah makna sehingga membatalkan sholat. Ada bacaan kurang bagus, sudah bagus tajwidnya, cuma mungkin bacaannya lurus-lurus, ya, tidak ada intonasi yang indah, tapi sudah benar secara tajwid, sudah benar makhrajnya, penyebutan hurufnya tidak merubah maknanya. Kalau yang pertama, dengan berubah hurufnya, ketika ini berhubungan dengan bacaan Al-Fatihah misalnya yang merupakan rukunnya sholat, batal sholat. Intinya imam itu kaidahnya orang yang sah sholatnya berarti dia sah menjadi imam. Itu kata para ulama. Man sahhat imamatuhu sahhat, man sahhat sholatuhu sahhat imamatuhu. Barang siapa yang sholatnya sah berarti dia menjadi imam sah. Boleh menjadi imam. Orang itu sah sholatnya kalau dia tegakkan rukun-rukunnya, iya kan? Al-Fatihah rukun sholat, berarti bacaan Al-Fatihah tidak boleh salah makhrajnya. Tidak boleh sampai kesalahannya itu lahnun jali, ya, kesalahan yang fatal yang menjadikan berubah makna, berarti batal sholatnya. Rukun-rukun yang lain dalam sholat dia langgar, misalnya tidak tumaknina, tidak boleh sholat di belakangnya karena batal sholatnya. Tapi kalau tidak sampai demikian, tetap kita sholat di belakangnya. Kekurangan-kekurangannya itu adalah tanggung jawab dia.
Adapun kebaikan-kebaikan yang benar itu kita dapatkan pahalanya juga. Itu yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda ketika menyebutkan adanya imam-imam yang buruk di akhir zaman. Yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Mereka tetap sholat memimpin kalian. Kalau mereka benar, kamu dapat pahala, dia dapat pahala. Kalau mereka salah, dia yang berdosa, kamu tetap dapat pahala. 6. Berarti nggak apa-apa ya tadi ya, sholat di belakang imam yang kurang tajwidnya kurang bagus. Tajwid, saya sudah bilang katakan, beda antara makhraj dengan tajwid. Tajwid itu ada dua pendapat. Syekh Utsaimin mengatakan tajwid tidak wajib. Tapi makhraj wajib, penyebutan huruf yang benar. Tidak boleh salah dia mengucapkan misalnya shad diganti menjadi sin atau shin misalnya, ini salah. Jadi sampai berubah maknanya. 6. Ya, kalau sudah cukup kita akhiri kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.